Data keuangan. Informasi data keuangan mencakup pengisian data informasi rekening bank, serta data pajak yang terdiri dari PKP dan SPT pajak PPh badan tahun terakhir, dan laporan keuangan. Pada bagian data keuangan yakni pengisian SPT pajak, menjadi penentu tanggal masa berlaku SPDA yang diterbitkan. Informasi rekening bank. Surat pernyataan dari bank atau fotokopi rekening atau rekening koran penyedia barang atau jasa yang masih berlaku, memuat informasi seperti nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening atas nama penyedia barang atau jasa, dan jenis mata uang. Pajak. Pengisian periode pajak, disesuaikan dengan tahun buku di akta pendirian atau perubahan. Tanggal akhir berlaku, mengacu kepada peraturan perpajakan yang berlaku. Dokumen pajak, terdiri dari pengusaha non-PKP, surat pernyataan non-PKP kantor pajak atau PBJ, SPT tahunan kondisi tersedia, SPT tahunan kondisi perpanjangan, SPT tahunan kondisi tidak tersedia, untuk PBJ baru berdiri dan belum memiliki SPT tahunan sesuai peraturan yang berlaku. Laporan keuangan. KTP atau paspor untuk perorangan, atau NPWP atau taxpayer untuk badan usaha. B.1. Informasi rekening bank. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian informasi rekening bank, diantaranya mengisikan nama pemilik rekening atas nama penyedia barang atau jasa. Mengisikan nomor rekening bank. Memilih jenis mata uang rupiah atau USD. Mengisikan nama bank. Mengisikan alamat kantor bank. Memilih negara. Dan melampirkan surat pernyataan dari bank, atau fotokopi rekening, atau rekening koran penyedia barang atau jasa, yang masih berlaku. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. B.2. Informasi pajak. Pajak PKP atau non-PKP. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian informasi pajak, diantaranya memilih tipe dokumen pajak PKP, mengisikan nomor dokumen pajak PKP, dan melampirkan dokumen pajak PKP. Untuk penyedia barang atau jasa dengan tipe dokumen pajak non-PKP, dapat memilih non-PKP pada isian tipe dokumen pajak, dan melampirkan surat pernyataan non-PKP yang diterbitkan dari instansi atau kantor pajak. Atau melampirkan dokumen surat pernyataan non-PKP, yang ditandatangani di atas materai, oleh pimpinan tertinggi penyedia barang atau jasa. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Jika SPT tahunan tersedia, yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, diantaranya memilih tipe dokumen pajak SPT tahunan, memilih kondisi SPT tersedia, mengisikan periode SPT, mengisikan tahun pajak, mengisikan nomor dokumen pajak. Isian tanggal akhir berlaku SPT, akan muncul otomatis dari sistem berdasarkan tahun dan periode SPT. Melampirkan dokumen SPT pajak untuk kondisi tersedia, yakni bukti lapor elektronik atau bukti penerimaan surat SPT, dan Form 1771, yang sudah ditandatangani dan distempel pada bagian yang ditentukan, lengkap dengan lampiran pendukung. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.
jika SPT tahunan tidak tersedia. Untuk tipe dokumen pajak SPT tahunan dengan kondisi tidak tersedia, dapat dipilih oleh penyedia barang atau jasa yang baru berdiri dan belum pernah memiliki SPT tahunan sesuai peraturan yang berlaku. SPT tahunan, perpanjangan. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian informasi pajak SPT tahunan dalam proses perpanjangan, di antaranya. Memilih tipe dokumen pajak SPT tahunan. Memilih kondisi SPT perpanjangan. Mengisikan periode SPT. Mengisikan tahun pajak. Mengisikan nomor dokumen pajak. Isian tanggal akhir berlaku SPT perpanjangan akan muncul otomatis dari sistem berdasarkan tahun dan periode SPT. Penyedia barang atau jasa melampirkan SPT perpanjangan dengan bukti penerimaan surat dan Form 1771Y yang sudah ditandatangani dan distempel pada bagian yang ditentukan. Lengkap dengan lampiran pendukung dan surat keterangan laporan keuangan masih dalam proses audit yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Berikut tabel untuk penentuan masa berlaku berdasarkan isian data SPT pajak. Catatan 1. Penyedia barang atau jasa, mengisi dan melampirkan SPT tahunan tahun terakhir, paling lambat 4 bulan dari akhir bulan tahun buku. 2. Penyedia barang atau jasa, dapat mengisi dan melampirkan SPT tahunan perpanjangan untuk jangka waktu 2 bulan, terhitung dari poin 1 di atas. Setelahnya, wajib mengisi dan melampirkan SPT tahunan tahun terakhir. B.3. Informasi laporan keuangan. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian informasi laporan keuangan, di antaranya. Mengisikan modal usaha atau modal disetor, yang diambil dari akta pendirian atau akta perubahan terakhir, atau NIB, atau AHU terbaru. Memilih mata uang. Periode laporan keuangan adalah tahun buku laporan keuangan sesuai dengan tahun buku yang tercantum di akta pendirian dan atau perubahannya. Mengisikan data laporan keuangan sesuai lampiran laporan keuangan. Mengisikan data neraca atau balance sheet 2 tahun terakhir. Mengisikan kas. Mengisikan piutang usaha atau akun receivable. Mengisikan aset lancar lainnya atau other current asset. Kolom aset lancar atau current asset terisi otomatis oleh sistem berdasarkan penjumlahan dari kas ditambah piutang usaha ditambah aset lancar lainnya. Mengisikan aset tetap atau fixed asset. Kolom total aset terisi otomatis oleh sistem, berdasarkan penjumlahan aset lancar ditambah aset tetap. Mengisikan hutang atau kewajiban lancar, atau current liabilitas. Mengisikan hutang atau kewajiban tidak lancar atau non-current liabilitas. Kolom total hutang atau kewajiban terisi otomatis oleh sistem, berdasarkan penjumlahan hutang atau kewajiban lancar, ditambah hutang atau kewajiban tidak lancar.
Kolom ekuitas atau equity, terisi otomatis oleh sistem, berdasarkan pengurangan total aset dikurang total hutang atau kewajiban. Mengisikan tanah dan atau bangunan. Kolom kekayaan bersih, yang tidak termasuk tanah dan bangunan. Terisi otomatis oleh sistem, berdasarkan kolom total aset, dikurang total hutang, atau kewajiban, ditambah tanah dan atau bangunan. Mengisikan laporan laba rugi, atau income statement 2 tahun terakhir. Mengisikan pendapatan atau revenue. Mengisikan biaya pendapatan atau cost of revenue. Kolom laba kotor atau gross profit, terisi otomatis oleh sistem berdasarkan pengurangan dari pendapatan, dikurang biaya pendapatan. Mengisikan biaya operasi atau operating expense. Kolom pendapatan sebelum bunga dan pajak, terisi otomatis oleh sistem berdasarkan pengurangan dari laba kotor, dikurang biaya operasi. Mengisikan biaya bunga atau interest expense. Mengisikan biaya lain-lain atau other expense. Mengisikan pendapatan lain-lain atau other income. Kolom pendapatan sebelum pajak atau earning before tax, terisi otomatis oleh sistem, berdasarkan perhitungan dari pendapatan sebelum bunga dan pajak. Dikurang biaya bunga, dikurangi biaya lain-lain, ditambah dengan pendapatan lain-lain. Mengisikan laba atau rugi bersih atau net profit. Mengisikan biaya penyusutan atau depreciation expense. Sistem akan mengisikan otomatis kolom-kolom berikut. A.1 Working Capital Ratio. A.2 Cash Flow Coverage Ratio. A.3 Time Interest Earned Ratio. A.4 Debt to Asset Ratio. A.5 Akun Receivable Turnover. Dan A.6 Net Profit Margin, berdasarkan angka yang telah diinputkan pada data neraca dan laporan laba rugi. Untuk penyedia barang atau jasa dengan golongan usaha besar, sistem akan menampilkan perhitungan Financial Due Diligence Indicator. Melampirkan dokumen surat pernyataan dan FDD sesuai dengan draft yang telah disediakan oleh sistem. Golongan usaha pada laporan keuangan ditentukan dari kolom modal usaha dan atau pendapatan mengikuti pasal 35. Golongan usaha kecil. Modal usaha lebih kecil atau sama dengan 5M. Pendapatan lebih kecil atau sama dengan 15M. Golongan usaha menengah. Modal usaha lebih dari 5M sampai dengan 10M. Pendapatan lebih dari 15M sampai dengan 50M. Golongan usaha besar. Modal usaha lebih dari 10M, pendapatan lebih dari 50M. Khusus laporan keuangan dengan status unaudited, melampirkan dokumen laporan keuangan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi, dan semua anggota Dewan Komisaris untuk periode 2 tahun terakhir. Dokumen laporan keuangan sesuai PSAK, atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan, atau standar keuangan yang berlaku internasional untuk perusahaan asing. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian informasi laporan keuangan bagian Financial Due Diligence, diantaranya. Bagi penyedia barang atau jasa dengan klasifikasi golongan usaha besar, agar melengkapi isian Financial Due Diligence. Financial Due Diligence adalah sebagai tolak ukur kemampuan finansial dari penyedia barang atau jasa.
Skor Financial Due Diligence Indicator tidak menentukan PES atau filetnya penerbitan SPDA, karena nantinya akan dievaluasi kembali oleh masing-masing K3S pada saat proses pengadaan.